Saya ingin menegaskan, ini di beberapa sesi dulu sering saya sampaikan. Saya lupa minggu kemarin sudah saya sampaikan apa belum. Jadi memahami peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, jangan lupa kita punya framework kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu sering saya terjemahkan sebagai sunnatullah dan kudratullah. Kodok itu kan ketetapan Allah sejak zaman azali untuk alam semesta. Sementara yang qadar ini ketetapan Allah sesuai keinginannya. Jadi peristiwa apapun yang kita hadapi itu jangan lupa ada unsur qada, ada unsur qadar. Di aspek qada ini, aspek sunnatullah. Kalau teman-teman yang di kampus mungkin menyebutnya hukum alam. Ada mode-mode, ada pola-pola di alam semesta ini. Ini yang dipelajari oleh para ilmuwan. Kalau kita di zaman corona ini keluar-keluar tidak pakai masker, ya kemungkinan kita bisa tertular virus corona. Itu sunnatullah. Kalau kita tidak pernah kena sinar matahari, ya kemungkinan nanti kita terganggu kesehatan kita. Itu sunnatullah. Ini harus kita pedomani juga. Jadi tidak boleh kita tabrak, ini juga ketetapan Allah. Tapi ada juga aspek kudratullah. Kudratullah itu ketika Allah dengan kodratnya, dengan kekuasaannya mengintervensi kehidupan kita. Mungkin kita ini tidak terlalu pinter, tapi karena kita rajin belajar, terus Allah mengintervensi. Harusnya kita nilainya jelek, tapi nilainya terus jadi bagus. Itu intervensi dari Allah. Meskipun secara kalkulasi rasional itu kita harusnya nilainya ya tetap jelek. Wong kita belajar serius juga tidak paham-paham. Tapi Allah masuk intervensi, itu namanya kudratullah. Dulu sering saya ilustrasikan dengan guyonan bagaimana ketika orang loncat dari lantai 30 hotel misalnya. Itu secara sunnatullah dia pasti tewas. Dan kita pedoman yang sunnatullah ini, makanya jangan jarak, jangan nekat loncat dari hotel lantai 30. Tapi mungkin ada momen yang kita kepepet, mungkin tidak sengaja, atau mungkin karena apalah, terus kita tiba-tiba kepleset jatuh dari lantai 30. Itu satu-satunya harapan kita kan tinggal kudratullah. Ketika Allah intervensi menyelamatkan kita. Mungkin ada kita kecantol di lantai 29, apa di bawah ternyata ada trailer yang bawa kasur tinggi sekali sehingga kita selamat dan macam-macam. Itu kudratullah. Namun dalam hidup ini kita wajib memedomani juga sunnatullah, termasuk menghadapi pandemi ini. Jangan tiba-tiba sudahlah ini takdirnya Allah, dipasrahkan saja pada Allah. Saya keluar juga bebas-bebas saja, kalau waktunya sakit ya sakit. Rumusnya tidak begitu. Pandangan itu tidak salah, tapi pandangan itu ada di kubu kudratullah. Ketika Allah yang mengintervensi, kita hidup harus juga mengimani qada, mengimani sunnatullah. Jadi tidak boleh sembrono. Kuliah, belajar, ya kan? Ingin dapat penghasilan, ya bekerja. Ini sunnatullah. Bahwa nanti pekerjaanku ini loh, hanya seperti ini apa ya cukup. Yang penting kita kerja serius, nanti sambil berdoa sehingga Allah ridha, kemudian rizki kita mencukupi. Jadi rumusnya kita menghadapi semua peristiwa ini ya di sunnatullah dan juga kudratullah. Dua-duanya harus imbang. Sunnatullah saja mungkin membuat kita putus asa. Seperti kita sekarang kan kebingungan luar biasa ini mengatasi pandemi virus corona ini. Maka jangan lupa ada kudratullah. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berharap pada kemurahan Allah. Jadi sebaliknya, kalau
kita kudratullah saja, ini membuat kita sembrono, membuat kita tidak hati-hati, membuat kita tidak serius hidup. Semuanya dipasrahkan pada Allah. Jadi bukan salah, tapi tidak pas dosisnya. Kita butuh dosis yang mengandung kodok, juga mengandung qadar. Kita harus memedomani sunnatullah, meskipun jangan lupa ada kudratullah. Jangan putus asa. Oke, langsung saja ya. Ini pengantar, sebenarnya teori tadi sering saya sampaikan, cuma siapa tahu lupa. Karena kadang-kadang masih saya lihat di banyak kesempatan ada yang berpandangan sudahlah pasrahkan saja semuanya pada Allah. Ada yang begitu. Ada yang begitu ngototnya dengan program-program, dengan konsep-konsepnya, seolah-olah kalau tanpa itu persoalan tidak selesai. Jadi kita sering tidak imbang, kita sering lupa bahwa ya ada sunnatullah tapi juga ada kudratullah. Tapi jangan jujuk kudratullah karena kita wenang berusaha dengan memedomani sunnatullah. Oke, masuk ke tema kita kali ini, yaitu tentang sakit. Memaknai sakit. Minggu lalu kita membaca bencana. Ini mirip kelanjutannya minggu lalu. Minggu lalu kita dapat bencana, sekarang kita ngomong korbannya. Ini korbannya orang-orang yang sakit kena bencana. Bismillah ya, kita mulai. Apa itu sakit? Kemudian seperti minggu lalu lah kita jelajahi perspektif-perspektif tentang sakit. Kemudian hikmah-hikmahnya sakit, termasuk sedikit nanti masuk ke ranah agama. Jadi kita awali sekarang dari apa sih sakit itu? Saya mengambil konsep dari bahasa Inggris ya, karena kalau di bahasa Indonesia kelihatannya variasinya kurang detail. Dalam bahasa Inggris, sakit itu kadang disebut disease, kadang disebut illness, kadang disebut sickness. Ini 3 istilah. Maksudnya beda. Dalam bahasa Inggris ini kadang-kadang kita tiga-tiganya kalau di bahasa Indonesia kan ya terjemahannya sakit. Tapi dari yang dimaksud istilah itu sebenarnya berbeda. Kalau disease ini hubungannya dengan tubuh itu sendiri yang sakit. Itu namanya disease. Kepala yang pusing itu disease. Gigi yang patah itu disease. Rambut yang rontok itu disease. Ini dokter itu biasanya pertama-tama yang dilihat ini, yang dicari ini akar penyakit itu di disease. Apa yang terjadi dengan organ tubuh kita? Ini yang perlu disembuhkan. Namanya disease. Beda sama illness. Illness ini juga sakit, tapi yang dilihat bukan apa yang terjadi dengan tubuh kita, tapi yang dilihat apa yang kita rasakan. Kalau yang disease tadi perlu disembuhkan, tapi yang illness ini harus dikontrol dan diatur. Mungkin rambut kita rontok, tapi rambut yang rontok ini bisa bagi orang tertentu biasa saja, bisa bagi orang tertentu bahaya ini. Gelisah dia. Nah itu illness. Jadi rambut yang rontok bagi saya itu biasa, rambut itu nggak rontok ya. Tapi kalau pas ada orang lain rambutnya rontok, kan ada yang panik luar biasa, itu illness. Ada yang orang tertentu pusing sedikit itu biasalah. Tapi bagi orang yang lain pusing sedikit aja sudah panik. Nah, itu illness. Bahkan ada orang yang tidak sakit tapi merasa sakit. Itu illness.
tubuhnya itu biasa-biasa, tidak ada yang salah, tapi dia merasa sakit. Kalau dalam psikologi kan disebut psikosomatis itu. Jadi illness ini ada bedanya antara disease sama illness. Illness ini rasa individu tentang sakit yang dialaminya. Ada yang ketiga, yaitu sickness. Kalau sickness ini kesepakatan sosial. Jadi konsep-konsep dalam kehidupan kita, dalam budaya masyarakat kita, apa yang disebut sakit, apa yang disebut tidak sakit. Nah, ini namanya sickness. Jadi kalau yang disease itu organ tubuhnya yang memang secara faktual dia sakit, misalnya kukunya copot, kulitnya mengelupas, itu disease. Kalau illness itu yang dirasakan. Kalau sickness ini yang kesepakatan sosial budaya terhadap kondisi sakit. Kan ada masyarakat itu mungkin dulu zaman pengetahuan belum berkembang, mengalami apa, kata masyarakatnya, oh, sudahlah, itu bukan sakit kok, itu diganggu jin mana. Itu konsep sosial budaya. Di kesepakatan. Kalau teman-teman mengikuti dulu waktu kita belajar sesinya Michel Foucault, dia bahkan punya teori ya waras tidak waras. Di tengah masyarakat itu juga kesepakatan. Mana yang disepakati sebagai waras, mana yang disepakati sebagai tidak waras. Normal dan tidak normal itu juga kesepakatan. Jadi sakit itu ternyata ada 3 kategori. Itu disease, apa illness, apa sickness. Mungkin disease-nya tidak kelihatan, illness-nya juga kita merasa biasa saja, tapi masyarakat menyebut itu sakit. Itu namanya sickness. Jadi 3 ini nanti beda di tengah masyarakat. Sickness itu misalnya apa ya? Masyarakat menyepakati perilaku tertentu sebagai sakit. Padahal kita sendiri nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Nah, itu bedanya illness sama sickness. Mungkin juga disease-nya tidak kelihatan. Yang rusak apa tuh tidak tahu. Nah, itu berarti ada beda antara disease, illness, sama sickness. Terus, dokter dengan ilmunya itu kadang-kadang juga levelnya bisa dia melihat disease, atau melihat illness, atau melihat sickness. Melihat disease itu konsentrasi secara kuantitatif, melihat apa organ tubuh kita atau mekanisme fungsi tubuh kita yang dianggap nyeleweng sesuai teori yang mereka pahami. Atau illness ini melacak apa yang kita rasakan. Atau sickness, jadi disimpulkan sesuai konsep-konsep yang berkembang di masyarakat, bahwa oh ini sakit, ini tidak sakit, ini normal, ini tidak normal. Dari perspektif teorinya, nanti orang yang hanya melihat disease, pokoknya sakit itu ya dilihat dari gejala yang ada di tubuh. Penyelewengan apa yang ada di fisik kita. Kalau cara berpikir seperti ini namanya naturalisme. Ada yang kedua instrumentalisme. Instrumentalisme ini hanya melihat illness-nya, melihat rasa sakit yang dirasakan seseorang. Karena kadang-kadang seperti saya jelaskan tadi, ada orang ini harusnya sakit tapi tidak dianggap sakit, tidak dirasakan. Itu yang semacam ini, yang melihat aspek ini namanya instrumentalisme. Ya contoh mudahnya, kalau teman-teman ada yang punya pacar ya, kadang-kadang kalau guyon sama pacar itu kan dipukul lah, dicubit lah, dijambak lah.
secara disease, naturalisme, dicubit itu ya sakit, dicambak itu ya rambut merontok ya sakit, dipukul-pukul ya sakit, ya nyeri. Tapi tidak kita rasakan. Kita kelola, kita sikapi sakit itu harusnya sebagai sakit, tapi kan terus kita kelola sebagai menyenangkan. Jadi ada ternyata yang secara disease harusnya sakit, secara illness tidak. Ada orang yang bahkan mungkin sakit berat, tapi daya pasrahnya, sikap mentalnya yang luar biasa. Sakit yang seberat itu ternyata tidak dia rasakan berat. Itu kan secara illness dia canggih mengelola rasa sakitnya. Meskipun secara disease kalau dilihat yang terjadi ternyata ya harusnya dia sudah parah. Nah, itu bedanya naturalisme sama instrumentalisme. Ada yang ketiga, konstruktivisme. Kalau konstruktivisme ini melihat sakit itu ya sesuai yang disepakati. Misalnya dulu di awal-awal ciri-cirinya orang corona itu bla 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 bla. Terus waktunya berkembang, ada gejala yang lain atau ada pengurangan gejala. Ternyata mengalami ini saja juga kemungkinan corona. Ini kan aspek sickness-nya, mana yang disepakati. Kesepakatan bersama di antara kita. Ini yang kita sebut sakit, ini yang kita sebut sehat. Di teori konstruktivisme ini ada pandangan bahwa sebenarnya situasi sakit dan sehat itu disepakati bergantung pada perilaku dan situasi masyarakat. Masyarakat kita tidak suka rasa nyeri, maka nyeri disebut sakit. Mungkin masyarakat tidak suka melihat orang gemuk, tidak suka lihat orang mabuk, maka kegemukan atau orang yang suka minum disebut penyakit. Padahal mungkin di negara yang lain orang minum itu dianggap biasa asal tidak berlebihan. Nah, jadi itu namanya konstruktivisme. Sakit tidak sakit sesuai kesepakatan masyarakat. Kalau instrumentalisme, sakit tidak sakit, yang dilihat apa yang kita rasakan. Kalau naturalisme, sakit tidak sakit, melihat aspek organ tubuh kita, mana yang malfungsi, mana yang tidak berjalan semestinya. Ternyata sakit juga ada macam-macam pandangan. Kita lanjutkan. Insya Allah teman-teman yang saat ini mendengarkan ngaji, kalau saya boleh menebak, pasti semuanya pernah mengalami rasa sakit, pernah mengalami sakit. Bahkan Kanjeng Nabi pun juga pernah mengalami sakit. Tidak masalah, sakit itu manusiawi, bukan aib. Sakit itu jadi aib ketika ada kesepakatan masyarakat yang keliru, mungkin di level konstruktivisme tadi. Jadi sakit itu nanti kita baca sampai belakang ya, sejauh mana bahwa sakit itu kita selama ini menganggapnya musibah, tapi siapa tahu itu anugerah. Nanti di belakang ada konsep itu. Saya lanjutkan dulu ya untuk melihat sakit ini. Kita jelajahi dulu karena insya Allah semuanya pernah sakit. Sekarang kita baca fenomena sakit dalam diri kita. Yang pertama ada aspek internalnya rasa sakit. Ini yang mempengaruhi sakit, tapi ada dalam diri kita. Sakit itu ternyata bahaya tidak bahaya, gawat atau tidak gawat, aspek variabel yang menentukan banyak. Tidak cuma dari jenis penyakitnya, macam-macam ternyata. Kita lihat variabel internalnya rasa sakit. Yang pertama jelas sifat penyakitnya. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang menular,
ada yang bawaan, ada yang turunan, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang sudah terminal, macam-macam. Kalau teman-teman ingin tahu satu-satu apa saja yang dimaksud, ya belajar ilmu kesehatan. Apa bedanya akut sama kronis? Cirinya apa sih penyakit bawaan itu, menular atau tidak? Ini turunan apa dapat dari pengalaman sehari-hari? Ataukah ini penyakit primernya apa sekunder? Pusing saya ini memang sakit kepala pusing atau karena penyakit yang lain? Atau sudah terminal apa belum ya sakit saya ini? Nah, itu menentukan sakit. Jadi yang jelas variabel internal penyakit yang pertama ya sifatnya penyakit itu sendiri. Yang penting itu. Yang kedua jangan lupa persepsi kita terhadap rasa sakit. Ini juga menentukan gawat tidaknya penyakit. Ada yang panik, ada yang serius, ada yang cuek, ada juga yang menikmati. Macam-macam loh. Ya kan? Kadang-kadang teman-teman, apa ada Pak sakit itu menikmati? Loh ada yang mengambil keuntungan dari sakit. Alhamdulillah Pak, badan saya panas. Waktunya presentasi saya sejak kemarin deg-degan mau presentasi. Pagi-pagi badan saya panas Pak. Alhamdulillah ini bisa izin ke dosen ini bahwa saya sakit. Loh itu menikmati. Ada juga orang yang sakit cuek, tidak dirasakan. Ini bahaya. Ada yang panik. Padahal cuma perutnya mules sedikit, paniknya luar biasa. Ada yang seperti itu. Hari ini banyak orang yang karena akrab dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan internetnya. Kita kan selama ini mengandalkan Google mencari informasi macam-macam. Kadang-kadang Google ini juga nambah panik kita. Misalnya, kok saya sakit kepala, rasanya kok di bagian belakang kepala. Kan terus teman-teman nanti ke dokter mahal, saya cari dulu aja gejalanya lewat Google. Terus kita buka Google, kita cari penyakit apa sih yang cirinya sakit kepala di bagian belakang. Wah, kita lihat terus Google di sini horor semua. Itu bisa stroke, bisa kanker otak, bisa kita tambah panik. Padahal itu mungkin ya sakit kepala biasa, mungkin kepala kita kurang oksigen atau apa. Tapi gara-gara Google ini terus kita jadi panik. Kita mendokteri diri kita sendiri sehingga kita panik. Nah, ini juga penting ternyata persepsi kita terhadap gejala. Jadi sifat penyakit ya penting. Kita ini janjane ngalami penyakit apa toh. Kemudian yang kedua persepsi kita. Lah terus kalau sudah tahu ngalami itu tanggapanmu apa? Dan yang ketiga ya persepsi nanti ditentukan oleh karakter kita sendiri. Ada orang yang memang mudah panik, ada orang yang santai, ada orang yang serius, ada orang yang mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang dia rasakan. Itu karakter. Ini nanti menentukan persepsi. Jadi sakit yang kita rasakan selain nanti ditentukan oleh penyakit ini sendiri, juga ditentukan oleh persepsi kita. Kemarin mungkin teman-teman sempat dengar atau sempat baca berseliweran cerita saat pandemi corona ini terjadi, terus banyak orang dalam tanda petik seolah-olah panik. Terus ada cerita tentang seorang wali Allah yang ketemu dengan makhluk yang namanya wabah ini. Jadi cerita ini ada memang di salah satu kitab. Seorang wali yang bertemu wabah yang mau masuk kota Damaskus. Jadi wabah ini papasan dengan si wali ini, terus ditanya oleh wali ini, engkau mau kemana? Aku mau ke Damaskus. Sudah saatnya ditakdir Damaskus akan mengalami wabah. Katanya sang wali, ya sudah monggo.
tugasmu memang itu. Tapi saya tanya, kira-kira nanti korbannya berapa? Saya dapat amanat untuk sedikitnya untuk mengambil sekitar 1.000 nyawa dari wabah ini. Akhirnya oleh si wali ya dipersilakan, begitu memang tugasnya. Masuklah wabah itu ke kota Damaskus. Terjadi wabah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun, si wabah ini pulang kembali. Ya kok yang dilalah ketemu lagi sama waliullah ini. Ditanya lagi, sudah selesai wabahnya 2 tahun yang lalu? Sudah, ini saya mau pulang. Jadi mengambil 1.000 orang? Ya, jadi saya ambil 1.000 orang. Tapi ternyata yang meninggal 50.000 orang. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma bertugas mengambil 1.000 nyawa. Iya, saya ngambilnya 1.000 sebenarnya. Cuma yang 49.000 ini panik. Yang 49.000 ini bingung karepe dhewe terus jadi sakit.